Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Muhammad Najib Rizal dari kelompok 1, mmm, dari mata kuliah perencanaan, IPAL B3 dan atau non B3. Di sini saya akan memberikan beberapa tutorial, tentang, caranya pemodelan SAP 2000, teman-teman. Eee, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sebelum kita melakukan permodelan, kita terlebih dahulu merencanakan dan menghitung data yang diperlukan ketika permodelan. Ini ada panjang, lebar, tinggi air limbah, dan lain-lain. Dan juga ada beban air limbahnya, ada nilai C dan D-nya, akibat air limbah, terus ada beban tanah, beban mati. Setelah itu kita membuka SAP 2000 kita ya. Oh ya, kita sekarang rencananya akan melakukan permodelan SAP 2000 pada unit prasedimentasi, teman-teman. Ini tampilan awalnya ya. Kita next. Kita langsung new model. Nah, kita satuannya pakai kilonewton meter ya. Kita pakai 3D frames nggak apa-apa, atau grid only nggak apa-apa ya. 3D frames, terus kita oke saja. Setelah itu kita edit grid data, modify. Setelah itu kita sesuaikan dengan dimensi yang kita punyai. Panjang, lebar, tinggi bangunan. 2,511. Ini kita delete. Ini 0. 2,5 0 1. Kita sudah sesuaikan ya, sesuai dengan dimensi dari prasedimentasi. Kita oke. So, kita Ctrl A, kita delete semuanya frame yang ada di sini. Delete, guys. Ada 3D, sudah kelihatan. Jadi bentuk awalnya seperti ini, teman. Tapi ini belum di assign ya. Pertama-tama kita akan melakukan define material, teman. Materialnya itu yang pertama itu material. Ini kasih beton. Ini konkrit. Ini ubah ke kilogram force, teman-teman. Ini densitasnya 2400. Lalu ini modulasinya kan satunya MPa, kita ubah ke Newton milimeter. Ini rumusnya 4700 kalikan dalam kurung F aksen C-nya kita, teman-teman. F aksen C yang kita sudah rencanakan yaitu penurunan. Oh ya. Ini F aksen C-nya. F aksen C-nya 28, teman-teman ya. F aksen C-nya 28, angkatkan 0,5 kurung. Ini position ratio-nya 0,2. Di sini ubah 28. Oke. Habis itu add material lagi. Ini untuk tulangan. Ini ubah ke rebar. Ini ubah ke kilogram force. Angka densitasnya sebesar 7.850. Modul elastisitasnya kita ubah ke Newton milimeter untuk MPa. Ini sebesar 200.000. Position ratio-nya 0,3. Ini FY-nya. FY-nya kita lihat di ini, teman-teman. FY-nya 300. 300, teman-teman. Itu kita oke. Itu define lagi section properties. Kita akan
mendefine area section, teman-teman. Jadi plat kita define terlebih dahulu. Add new section. Itu ini plat dasar dulu ya. Plat dasar, habis itu ini ubah ke beton. Nah, ini ketebalan dari plat. Kita lihat di Excel-nya terlebih dahulu ketebalan platnya. Ini plat dasar ya. Plat dasarnya 250 mm berarti 0,25. Plat dasar 0,25. Oke, ini ke rebar. Ini tulangan ya, rebarnya ini tulangan. Nah, sudah kita define tadi ya. Kita oke lagi, teman-teman. Add new section. Terus ini plat dinding, teman-teman. Plat dinding. Ini ke beton. Ini ketebalannya 0,2 meter. 0,2. Kita rencanakan dimensi dari plat dinding lebih kecil daripada dimensi plat dasar, teman-teman. Karena bila plat dasarnya lebih kecil, itu bukan tidak akan ya, tapi menyalahi aturan. Rasanya takutnya tidak kuat menahan beban dindingnya tersebut, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tulangannya ubah ke tulangan, teman-teman. Lalu di oke, habis itu di oke lagi, teman-teman. Oke. Habis itu kita melakukan drawing, teman-teman. Di sini di sini sisi 2D, di sini sisi 3D, teman-teman ya. Jadi yang sisi 2D saya posisikan di sumbu XY. Kita draw poly area. Plat dasar kita gambar plat dasarnya terlebih dahulu, teman-teman. Setelah itu plat dinding. Plat dindingnya kita gambar. Kalau teman-teman bisa lebih cepat, tidak masalah. Misalkan teman-teman cekatan gitu, teman-teman. Oke. Setelah kita define semua, kita drawing, kita akan melakukan pembebanan, teman-teman. Yang pertama itu kita define joint patterns-nya dulu. Ini ada karena beban air limbah ya. Air limbah. Add new pattern. Ini karena soil, tanah. Add new pattern ya. Oke. Setelah itu kita Ctrl A, side, join pattern. Nah, di sini air limbah kita masukkan nilai C dan D-nya dari air limbah, teman-teman. Air limbah terlebih dahulu. Ya. Nilai C dan D-nya ya. Setelah itu ya Allah. Nilai D-nya 6,9. Setelah itu add new existing, oke, teman-teman. Setelah itu Ctrl A lagi, assign tanah. Setelah itu kita ke beban tanah, C dari tanah itu -7 ya. V D-nya 5,1. Oke. Setelah itu kita akan define pembebanan, teman-teman. Nah, sekarang kita define Ctrl A dulu buat define depth-nya, teman-teman, beban mati. Oh ya, jangan dulu ya. Kita define dulu. Jangan assign dulu. Load pattern kita add depth. Sudah. Ini karena air limbah. Ini lift. Add new load pattern. Ini tanah.
Ini Earth. Habis itu add new load pattern. Habis itu ke gempa. Quake. Ini teman-teman, saya biasanya pakai yang EBC 2006. Add new load pattern. Teman-teman bisa cari sendiri nanti spektrumnya. Bisa cari di internet dan download. Nanti di upload atau diketikkan di kita define gitu teman-teman. Itu di oke ya. Situ di sini kan ada dua plat yang menerima beban ya. Ada plat dasar dan juga plat dinding. Plat dinding ada dua arah, ada arah X dan juga arah Y. Sehingga kita satu-satu dulu teman-teman. Dari plat dasar. Plat dasar XY kita select dulu, kita assign, saya load. Ini teman-teman. Add new existing gravity, untuk deck kan gravity kan teman-teman. Untuk beban matinya kita sudah hitung karena betonnya sendiri itu sebesar 5 kN. Itu kita Ctrl V. Sudah, kita oke teman-teman. Situ kita select lagi, kita assign, kita area load, uniform. Kita ke air limbah teman-teman. Add to existing loadnya itu kita air limbah sebesar W1 0,9. 0,9 ini astagfirullahaladzim, saya salah. Ctrl V. Ini arah Z teman-teman, karena kan plat dasar itu dikenakan air limbah, teman-teman. Jadi kayak menekan ke bawah, jadi arahnya Z teman-teman. Setelah itu klik OK. Jangan lupa ini existing load. Setelah itu kita sign lagi area load, uniform shell, kita ke beban tanah. Ini Z juga. Add to existing loads. Loads-nya itu karena tanah sebesar 5,1 teman-teman. Ternyata yang sudah kita hitung, Ctrl V, sudah kita oke teman-teman. Setelah itu kita kita tidak mendefine atau tidak mengassign beban gempa dikarenakan mungkin kita sudah mendefine-nya di spektrum ini ya. Nanti kita define respon spektrumnya. Yang loncat-loncat dulu kita ke dinding bagian sumbu Y. Nanti astagfirullahaladzim. Teman-teman, yang ini ya. Ini berarti dikenakan beban karena sumbu X teman-teman. Kita select dua-duanya. Kita select, kita assign area loads, uniform shell. Ini karena dead. Terus kita beban matinya sebesar 5,09. Ctrl V. Ini karena gravity. Add the existing loads. Oke. Kita sign lagi teman-teman. Sign area load, uniform shell. Ini karena air limbah. Add to existing loads. Loads-nya sebesar, ini karena air limbah ya teman-teman. W1-nya 0,9. Ini karena arahnya sumbu X bebannya, sehingga kita pilih direction-nya X. Oke teman-teman. Oke. Kita select lagi buat pembebanan pada tanah, dari tanah. Add existing load, load-nya sebesar W1-nya 5,1. X. Oke. Setelah itu yang dikarenakan beban pada arah sumbu Y. Kita ubah ke YZ. Astagfirullahaladzim. Yang ini ya. YZ. Kita klik sign area load, uniform shell. Kita ubah ke dead dulu teman-teman. Ini ubah gravity, ini existing load. Ini load-nya sebesar
5,09. Oke, situ kita sign lagi untuk air limbah. Air limbah ini arahnya sumbu Y kan ya. Untuk existing load-nya sebesar air limbah load-nya sebesar 6,901. Oke teman, kita sign lagi, sign area load untuk tanah, dari tanah ya, tanah sumbu Y untuk existing load-nya sebesar satunya 5,1 ya teman-teman. Solve terus kita oke. Kalau teman-teman mau mengecek beban apa saja yang akan bekerja, kita tinggal klik ini terus klik kanan. Kita ke load. Nah, di sini ada dead, air limbah dan juga tanah. Oh ya, tadi kelupaan tentang untuk define response spectrum. Ini untuk gempa, teman-teman. Kan tadi saya sudah bilang untuk saya biasanya pakai yang EBC 2006. Teman-teman terserah nanti pakai yang mana sesuai dengan wilayahnya. Tinggal nanti input add new function, fungsinya gempa. Di sini saya sudah ada ya data. Ini dari www.puskim.pu.go.id daerah Semarang. Jadi SS-nya kita masukkan SS dan S1 0,97 dan 0,328. 0,97 0,328. Ini site class-nya kita kasih D. Jadi teman-teman, kita langsung oke saja teman-teman. Oke. Kita define combination-nya sekarang teman-teman. Define load combination. Jadi kita akan running, kita akan melihat deformasi dari beban tersebut seperti apa gitu teman. Dan kita akan mengetahui M11 dan juga M22-nya. Add new combo ya. Saya kemarin sudah menghitung dua kombinasi beban, itu ada dua, satu yang cuman saya hitung 1,4 D dead load, 1,2 D dead load plus 1,6 dead load. Ternyata yang paling besar itu yang 1,2 D 1,6 D. Terus sebesar 25,32 Newton per meter kuadrat. Langsung kita inputkan teman-teman. Ini combo 1 kita gak usah ubah. Kita ke D dulu, tadi skill factornya 1,2. Add air limbah. Ini kan lift load ya, 1,6. Add. Ini untuk tanah. 1,6. Oke. Add. Ya Allah. Ini tanah 1,6. Add. Oke. Habis itu kita running teman-teman. Sebelum itu kalau teman-teman mau melihat dari seperti apa sih bentuknya, bentuk awalnya, kita teman-teman bisa langsung tentang fill object dan juga view by colors-nya to by section. Oke. Jadi teman-teman bisa putar-putar seperti ini. Jadi dalamnya kosong teman-teman ya. Di sini plat dinding. Yang bawah ini plat dasar. Jadi untuk permudah saya sendiri sih. Jadi saya lebih suka untuk tidak diwarnai. Teman-teman. Langsung kita running saja teman-teman. Yang model tidak usah di running. Kita run now. Kita penyimpanannya taruh ke, saya sudah menyiapkan sendiri tadi. Ini kasih nama sedimentasi. Oke. Save. Di sini
ada sedikit perbedaannya. Kita 3D-kan, ini juga kita 3D-kan. Kan sama-sama posisi 3D kan ya. Ada deformasi di sana teman-teman. Nah, teman-teman. Sehingga karena beban-beban tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung display punyanya M11, momen 11 karena kombinasi beban satu. Kita show deformed shape, M11, ini M11 dan juga M22 nanti kita akan kita peroleh untuk menghitung tulangan, jumlah tulangan nanti. Show deformed shape, habis itu di OK. Kita ke M11 dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini hasil larinya seperti ini teman-teman. Kita bisa cari yang lebih besar karena nanti yang lebih besar ini nanti dijadikan sebagai momen ultimate ya teman-teman. Diklik kanan, di sini teman. Ternyata yang lebih besar itu sekitar 17,416 teman. Untuk M11 dari plat dinding. Untuk plat dasarnya kita tinggal rotate saja teman. Kita ke bawah, ke kanan, nah kita tinggal cari sendiri yang lebih besar teman-teman. Keren kan ya? Lalu kita tadi M11 sudah, untuk plat dasar juga plat dinding, kita ke M22-nya teman-teman. M22-nya kita running, sorry format shape, terus kita OK, kita kombinasi satu ya. Kita OK, udah, kita tinggal klik kanan di mana saja, kita pilih yang lebih besar karena itu ada momennya teman-teman. Ini momen 2-nya ya, sekitar 5,69 seperti itu. Kita close saja. Untuk plat dasarnya juga memang kayak yang tadi, kita tinggal klik kanan. Ya, gitu teman. Salah ya. Ya, tadi kena zoom. Ya, jadi kita tinggal pilih sendiri nanti. Kita close saja. Karena M11 dan juga M22-nya sudah terlihat dan kita sudah ketahui. Tinggal kita olah lagi untuk mencari jumlah tulangan dari betonnya tadi tuh. Mungkin itu saja. Oh ya, sebelum itu kita bisa melihat hasilnya teman di Excel. Analisis result dicentang. Select load case combo 1, oke. Ini kita bisa oke kan teman. Di sini banyak sekali teman data yang dapat kita peroleh. Ini ada elemen force. Ya teman, sangat banyak sekali. Ini F11, F22-nya, M11, M22-nya kita akan peroleh juga di sini. Nggak usah klik kanan, tadi kita peroleh dari tabel ini, kita langsung cari mana yang lebih besar. Boleh juga banyak metodenya. Kita bisa export ke Excel teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa saat. Di sini Excel kita sudah terbuka. Ini sangat banyak sekali teman hasil yang kita dapatkan. Ini karena combination 1, S11 stop, max. Di sini untuk MM force-nya M11, M22-nya sudah bisa kita ketahui. Kita tinggal cari maksimumnya di mana. Jadi sama dengan max dalam kurung 19,106. Kamu bisa pakai yang ini, metode yang ini nggak apa-apa, atau pakai yang klik kanan tadi. Dipersilakan yang mana saja. Begitu tutorial dari saya. Bila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga saya selaku dari anggota kelompok 1 juga minta maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.